Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fitrah Alawi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Adik-adik sekalian, kebersihan adalah salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari. Baik kebersihan badan, pakaian maupun lingkungan kita. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang toharoh. Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menyebabkan kita terhalangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas adalah sebuah keadaan tidak suci yang menyebabkan juga kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas satu persatu. Najis dibagi tiga. Yang pertama ada yang namanya najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan, yaitu terkena air seni bayi yang belum makan apa-apa, yaitu cara membersihkannya dengan memercikkan air. Yang kedua ada najis mutawassithah, yaitu najis yang sedang, meliputi darah, nanah, tinja, bangkai. Nah, itu adalah najis-najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini dibagi dua. Yang pertama ada najis mutawassithah hukmiyah dan yang kedua ainiyah. Hukmiyah ini adalah najis yang ada tetapi wujudnya tidak ada. Diyakini ada tetapi secara wujud atau zatnya tidak ada. Nah, cara membersihkannya adalah cukup mengalirkan air. Yang kedua najis mutawassithah ainiyah. Nah, ini memang najis ini adalah wujudnya ada atau warnanya, baunya. Nah, cara membersihkannya sama seperti tadi, mengalirkan air, disiram, dan pastikan bau, rasa, warna itu tidak ada semua. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah. Ini najis berat. Kenapa berat? Karena berasal dari air liur babi atau anjing. Cara membersihkannya juga mengalirkan air 7 kali dan salah satunya disertai dengan tanah. Nah, pertanyaannya kenapa harus dengan tanah? Nah, menurut sebagian penelitian, tanah bisa menghilangkan zat yang ada di air liur babi atau anjing tadi. Berikutnya hadas. Hadas ini adalah sebuah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, membaca Al-Qur'an dan yang lain-lainnya. Nah, hadas ini juga dibagi dua. Ada hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil meliputi yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul itu adalah kemaluan depan, dubur adalah kemaluan belakang. Nah, ketika keluar sesuatu, maka itu kita terkena hadas kecil. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini bukan cuma orang gila, tetapi juga ketika kita tertidur, nah itu juga dikatakan hilang akal, maka kita terkena hadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian menyentuh kubul dan dubur dengan telapak. Nah, poin-poin itu semua dikatakan hadas kecil. Cara bersucinya dengan berwudu. Jika tidak ada air, maka dilakukan dengan tayammum.
Berikutnya hadas besar. Hadas besar diantaranya berhubungan suami istri. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga haid bagi seorang perempuan. Kemudian juga melahirkan. Kemudian nifas dan meninggal dunia. Nah, itu semua hadas besar. Bersuci dengan cara mandi besar atau mandi junub. Jika tidak ada air, maka bisa juga dilakukan dengan cara tayamum. Nah, selanjutnya saya mau sampaikan darah atau haid bagi seorang perempuan itu minimal biasanya terjadi usia 9 tahun. Ya, rata-ratanya belasan, 11, 12, 13 dan selanjutnya. Kemudian masa haid. Masa haid bagi seorang perempuan itu minimal sehari semalam, ya, misalnya pagi keluar darah, kemudian besoknya lagi sudah tidak keluar lagi. Nah, itu minimal. Kemudian rata-ratanya berapa? Rata-rata haid seorang perempuan itu 6 sampai 7 hari, seminggu lah. Seminggu itu rata-ratanya. Nah, paling lamanya itu 15 hari. 15 hari. Nah, bagaimana kalau setelah 15 hari darahnya masih terus keluar? Maka dia diharapkan untuk berkonsultasi dengan ibunya, dengan keluarganya, atau bahkan diperiksakan ke dokter. Khawatir itu adalah darah istihadhah atau darah penyakit. Kemudian nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya waktunya antara 40 sampai 60 hari. Memang tidak setiap hari keluar, tetapi masa keluarnya itu adalah antara 40 sampai 60 hari. Maka selama itu perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah. Nah, itu barangkali materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.